Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan bagaimana mensimulasikan, ini simulasi sebatas desain jaringan ya, desain topologi jaringan, kemudian bisa nantinya adalah subnetting ya, subnetting yang mana teori subnetting kemarin kita sudah pelajari bagaimana subnetting untuk slash 27, slash 24, slash 25, kemudian slash 26 sampai slash 29. Itu bagaimana caranya, konsep dasarnya sudah saya jabarkan. Nah, di sini bagaimana jika desain tadi, subnetting tadi disimulasikan dalam satu sebuah software yang di sini menggunakan softwarenya Cisco ya, sebuah perusahaan networking. Nah, silakan masuk ke netcad.com. Netcad ini adalah website untuk Cisco Network Academy. Kemudian silakan pilih ini bagaimana kita mendownloadnya ya, download software. Nah, softwarenya sendiri dinamakan paket tracer. Nah, silakan pilih course, kemudian paket tracer, kemudian pilih introduction to paket tracer. Nah, kemudian jika belum login, silakan pilih sign up. Jika belum punya account ya, jika belum punya account silakan sign up. Jika sudah, silakan login. Nah, sini saya akan coba memberikan bagaimana jika belum punya account. Silakan pilih ini, kemudian kita isikan nama kita, nama lengkapnya, nama pertama, kemudian nama terakhir, emailnya, email yang belum pernah digunakan di network Cisco Academy, Cisco Network Academy ya. Yang belum saya gunakan di sini adalah account ini. Kemudian di sini apabila ingin ada update terkait dengan course atau learning dari Cisco Network Academy, silakan klik please send update jika ingin ada email update. Jika tidak ya jangan kirimi any email ya terhadap account kita. Nah, di sini saya tidak ingin mendapatkan email kecuali yang paling penting, jika dari Netcad ya. Kemudian saya pilih ini, kita centang lebih dari 13 tahun, kemudian masukkan hasil captcha ini ya. Kemudian submit, masukkan, di sini akan masuk ke halaman berikutnya yaitu terkait pengisian password dan seterusnya. Melanjutkan, misalkan di sini ada country regionnya, saya pilih Indonesia. Kemudian company-nya karena kita bukan perusahaan, account kita adalah account institusi pendidikan, pilih company-nya tetap self, kemudian kita buat password. Silakan buat password. Kemudian ini juga reconfirm passwordnya. Kemudian masukkan captcha-nya. Ini full angka yang di sini. Kemudian jika ingin dapat update produk ya, produk dari Cisco, silakan yes. Apabila tidak ingin dapat produk ya silakan no. Kemudian klik register. Nah, berikutnya kita akan mendapatkan email verifikasi ya. Kita tunggu. Nah, di sini kita disuruh sign in menggunakan email tadi. Kita ketikkan kembali sign in untuk email tadi, kemudian akan ketikkan kembali password yang kita ketikkan tadi.
Nah, nantinya akan diminta verifikasi ya. Nah, akan verifikasi kodenya. Nah, di sini dikirimkan di email yang kita ketikkan tadi. Oke, di email saya sudah ada verifikasi emailnya, kemudian kita ambil kodenya, kemudian verify. Setelah email terverifikasi, nanti akan sign in ke Network Academy. Kemudian di sini kita lanjutkan mengisi identitas kita, kemudian lanjutkan terkait experience-nya, kemudian pilih provinsinya, kemudian ini apakah disabilitas. Saya lebih baik tidak pernah mengatakan bahwa kita disabilitas. Kemudian tanggal lahir, silakan isikan tanggal lahir. Misal kita isikan November, misalkan ya, kita isikan tanggal lahirnya. Oke, nah kita sudah masuk di account kita. Nah, secara otomatis kita sudah masuk karena tadi masuk enrolling atau kita mendaftar di Introduction to Packet Tracer, ya kita launch course-nya. Kemudian berikutnya adalah kita download terkait software-softwarenya. Ini kalau ingin tour websitenya, silahkan next. Kalau tidak, enter. Kemudian kita masuk ke paket tracernya. Kita download paket tracernya. Ini resource-nya, kita sudah masuk di paket tracer tadi, terus kemudian download paket tracernya. Kemudian jika kalian menggunakan Windows yang 64 bit, klik ini. Kemudian jika menggunakan Linux, pilih ini Linux. Kemudian kalau menggunakan Mac OS, ya download ini. Kemudian silahkan di-download. Misalkan di sini saya menggunakan Mac OS, ya download Mac OS. Kemudian diinstal. Kalau menggunakan Windows, ya gunakan Windows. Terus ini 145 MB. Untuk instalasinya sangat mudah, hanya cukup klik next. Nah, sudah. Jika sudah terinstalasi, sekarang kita masuk ke Cisco-nya, paket tracernya. Oke. Berikutnya kita buka Cisco paket tracernya, akan muncul di sini. Karena saya di awal kalian tadi kan saya minta untuk daftar account, silahkan sign in di Cisco ini. Gunakan email yang digunakan ya. Yang digunakan tadi diisikan kembali di sini. Oke. Di sign in di sini. Kemudian klik passwordnya. Nah, tampilan utamanya adalah ini, tampilan utamanya. Nah, fungsi-fungsinya adalah ini menu standar untuk undo, redo, kemudian
membuka file project, kemudian buat file project baru, kemudian print hasil desain kita dan seterusnya. Kemudian di sini ada memilih fungsi select, kemudian delete, kemudian resize, kemudian buat catatan di gambar atau di jaringan kita, kemudian ini menggambar lain, kemudian ini adalah membuat pesan sederhana untuk cek jaringan nanti. Biasanya ketika menggunakan di Cisco ini, paket tracer ini, cara cek terhubung dengan jaringan lain adalah menggunakan simple mail atau pesan singkat, atau nanti bisa ping ya. Kita gunakan ping pada alamat IP yang ingin kita cek. Nah, di sini ada juga terkait device-device untuk networking. Ini ada network device. Network device ini bisa ada router, kemudian ada switch, kemudian ada hub, kemudian ada wireless, kemudian ada security, kemudian ada cloud di sini, atau wireless area network yang lebih besar. Umumnya kita yang sering gunakan adalah dua ini ya, dua router dan switch. Nah, apa bedanya router dan switch? Switch ini lebih kepada network jaringan dalam satu network, tidak ada pengalamatan berbeda jaringan. Seperti subnetting itu kan ada ya perbedaan jaringan, dibagi jaringannya. Kalau switch itu lebih ke satu jaringan, dan switch ini di dalamnya tidak ada pengalamatan, seperti hanya percabangan saja, penyabang. Nah, kalau router ini menghubungkan untuk beda jaringan. Jadi jaringan, misalkan kita membuat satu jaringan kelompok, kemudian dihubungkan ke jaringan utama. Nah, itu gunakan router. Jadi ada jaringan kecil di dalam router, kemudian jaringan berikutnya, next jaringannya, itu juga dihubungkan melalui router gitu ya. Jadi apabila berbeda jaringan, gunakan router, kemudian apabila satu jaringan, gunakan switch. Nah, di sini saya ingin mencoba simulasikan apa yang sudah kita buat, yaitu subnetting untuk satu. Kemarin kita sudah pernah membahas terkait tentang subnetting ya. Nah, coba kita simulasikan satu jaringan saja. Ini kan subnetworknya satu network tapi dipecah menjadi, kalau kemarin /27 ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jaringan. Jadi antar jaringan ini adalah jaringan yang berbeda ya. Jaringan yang berbeda. Nah, di sini kita ingin mencoba simulasi yang sederhana dulu untuk memahami bagaimana Cisco itu, paket tracer itu. Kita coba di jaringan, misalkan di jaringan yang ini titik 32 ini, 192, 168, 1.32. Nah, satu jaringan saja, satu jaringan. Tidak menyeberang antar jaringannya. Satu jaringan saja dulu. Nah, kita gunakan switch karena hanya satu jaringan. Gunakan switch. Nah, silakan klik switch, kemudian pilih ini. Di sini juga ada berbagai tipe switch yang tentunya ini adalah produk-produknya Cisco ya, tipe-tipenya. Ini gunakan switch aja, switch secara umum. Di sini klik sini, kemudian ditarik ini, di drag ya, drag. Kemudian ini adalah network device-nya. Nah, bagaimana kliennya, si penerima usernya, seperti bisa digunakan di klik sini. End device atau kliennya itu klik di sini. Macamnya adalah bisa PC, laptop, kemudian server, kemudian printer, kemudian phone, voice, phone. Ini IP phone yang menggunakan IP, ini phone biasa, kemudian ada TV. Nah, umumnya kita menggunakan kalau simulasi jaringan itu adalah
end device-nya itu berupa PC, laptop, dan server. Nah, kebanyakan tiga jenis ini untuk satu jaringan. Misalkan kita coba tiga saja dulu, kemudian ini laptop ya, gunakan PC, misalkan 2 PC, kemudian laptop. Nah, ini device and device kita. Nah, kemudian untuk melihat device ini kita bisa klik di sini, double klik akan muncul seperti ini ya. Ini gambaran umum secara device itu seperti apa. Nah, di sini ada banyak sekali port ya, untuk menghubungkan device-nya, bisa zoom in dan zoom out dan original device. Misal kita zoom in, kemudian bisa kita geser-geser, kemudian bisa lebih jauh ini, bisa digeser-geser, tapi kok nggak muncul ya. Nah, ini mungkin ini versinya belum bisa ya. Di router nanti bisa digeser-geser, kemudian nah ini yang menghubungkan dalam satu jaringan ini, Nah, ini adalah fisikalnya. Kemudian bisa kita konfigurasi Ethernet 1, kemudian ini pilih bandwidth dan port berapa dan seterusnya. Namun di sini umumnya kalau switch itu jarang sekali ada konfigurasinya ya. Konfigurasinya untuk switch itu sangat sederhana karena dia memang hardware base, hanya menghubungkan dalam satu jaringan saja. Berbeda nanti kalau router. Misal router ya, kita coba pelajari dulu router. Misalkan ini router. Nah, di dalam router yang umum saja. Untuk delete, silahkan, misalkan ini saya ingin delete ya, tekan tombol delete, akan muncul silang seperti ini, pilih device mana yang di delete. Ini untuk mengembalikan seperti semula, di escape ESC, nah kembali seperti semula. Misal di router saya ingin router yang umum saja, PT router ini, defaultnya router. Nah, ini ada beberapa slot tipe komunikasi. Ini yang biasanya kalau defaultnya hanya 2, ada tipe CFE dan ini tipe CFE, kemudian ini NM. Tipe kabelnya berbeda, ini tipe NM 1S berbeda, kemudian ini tipe 1FE. Misalkan untuk fiber optic connector ya, ini. Kemudian ini untuk kabel basis kabel LAN kabel. Nah, tipe RJ misalkan, nah ini gunakan ini. Nah, untuk menambahkan itu juga bisa. Ini ada masih tersisa slot 4. Nah, misalkan di sini ditambahkan slot lain. Oh, ini powernya masih on. Kita zoom out. Nah, ini powernya masih on. Bisa kita matikan dulu, kita tambahkan device ya. Sangat realistis bahwa kita kalau ingin menambahkan satu port harus dimatikan ya. Nah, ditambahkan ini baru dinyalakan misalnya. Nah, ini untuk router. Nah, kemudian ini masih booting, kita tunggu sampai bootingnya selesai. Nah, sudah. Oke, sudah booting. Kemudian, nah, yang saya maksud tadi bahwa router itu bisa dalam satu berbeda jaringan karena di satu port tadi ini kita bisa memberikan IP.
Jadi misalkan ini yang 00 port 0, device 0 port 0, ini IP utama misalkan. Kemudian yang ini adalah berikutnya yang port 1 adalah IP subnet yang pertama, ini subnet yang kedua misalkan seperti itu ya. Berbeda jaringan. Nah, ini ada pengalamannya, ada subnet masknya yang mana kita tahu kalau menggunakan /27 perhitungan subnet masknya adalah ini 224. Nah, ini kita masukkan yang ini bahwa di dalam router ini untuk alamat ini subnet mask pembagian jaringannya menggunakan /27 misalkan dengan akhiran 224 yang nantinya akan saya simulasikan di video berikutnya, materi berikutnya. Nah, ini pengenalan dulu terkait dengan hardware dan simulator yang bisa disimulasikan di sini. Nah, ini router ini adalah ada pengalamatannya. Kemudian bisa lakukan routing ya. Lakukan routing untuk subnetting tadi. Jadi bisa statik ataupun RIP routing ya. Statik misalkan kita menghubungkan dua subnet yang berbeda, kemudian harus lewat jaringan mana, lewat IP yang mana, itu bisa di router. Nah, itulah fungsi router, dia bisa menghubungkan jaringan yang berbeda. Berbeda dengan router tadi, switch itu tidak ada pengalamatan di portnya ini. Nah, karena memang digunakan untuk menghubung satu jaringan. Nah, kita coba gunakan yang simple saja dalam satu jaringan ya. Nah, untuk menghubungkan ini gunakan connection ya. Connection ini ada tipe-tipenya banyak sekali. Ada yang wire. Ini coba lihat. Connection. Nah, chopper di sini muncul ya. Chopper di bagian bawah. Chopper strike through. Nah, kemudian ini chopper cross. Kemudian ini adalah fiber. Jadi ada fiber connection, ada phone, kabel telepon, kemudian koaksial, kemudian serial, kemudian ada oktal dan seterusnya, USB. Nah, karena di sini kita gunakan masih dalam satu jaringan, gunakan straight, kemudian kita hubungkan misalkan di sini dalam konfigurasi ini kita pilih coba port 2 karena biasanya port 1 itu untuk menghubungkan ke jaringan berikutnya, atau bisa juga kita hubungkan port 1 ya, tapi dalam kasus ini kita coba masuk ke port 2, klik, kemudian ini diklik lagi, pilih fast Ethernet, kemudian berikutnya kita hubungkan lagi di switch yang sama, port 3, klik, terus kita hubung lagi, di sini klik fast Ethernet, kemudian klik lagi port di sini, kemudian klik port 4, klik di end usernya di fast Ethernet. Oke, sudah. Nah, selanjutnya adalah ini masih dalam satu jaringan yang sama, kita beri IP ya. Kemarin di IP yang kita ingin simulasikan adalah IP yang /32 ini ya. Subnet yang 32. Jadi alamat hostnya bisa dimulai dari host pertamanya 33 sampai terakhirnya adalah 63 untuk broadcast. Nah, ini sejumlah 32 ya. Sejumlah 32 host ya. Nah, 33 kemudian sampai 63 ya. Kita coba 34, 35, 36. Jadi kita coba. Nah, untuk mengkonfigurasi di PC, silakan double klik, kemudian pilih desktop, IP configuration. Kemudian masukkan IP address, tadi 192.168.1.
35 tadi ya, pilih 35, subnet masknya adalah 224. Sudah cukup. Kemudian kita sudah konfigurasi, bisa kita close. Kemudian di sini double klik sama klik desktop IP configuration, kemudian masukkan IP-nya 192.168.1 tadi 35.36. Kemudian klik di sini, subnet masknya adalah 224. Kemudian berikutnya sudah kita close. Kemudian berikutnya adalah di laptop. Kemudian dipilih desktop lagi, IP configuration 192.168.1, kemudian titik tadi 35, 36, 37, 37, 224. Oke, kita close. Cek kembali. Ini tadi benar dodom 6 ya, benar ya. Nah, ini sudah terhubung ya, hijau connection-nya berjalan. Nah, untuk mensimulasikan apakah ini sudah benar-benar terhubung, kita lihat di sini. Nah, ini secara real time, kemudian nanti simulasinya, outputnya bisa terlihat di sini. Misal kita kirimkan pesan ya, ini klik di sini, klik pesan, kemudian dari PC 1 ke PC 2 ya, sukses ya, karena satu jaringan mudah untuk satu jaringan. Kemudian misalkan 1 ke 3 sukses, kemudian misalkan 2 ke 3 sukses, kemudian 3 ke 1 sukses. Nah, ini tandanya bahwa jaringan yang kita buat sudah sesuai. Nah, ini kita bisa delete kalau pengen tambah lagi, coba. Nah, sukses. Ataupun kita bisa dengan terminal ya. Kita coba di terminal. Coba misalkan support tidak ya. Kita coba ping 192.168. Ini tadi yang kita ping adalah device yang beralamat 35. Kita coba ke 36 ya. 36. Apakah bisa support ping? Belum bisa. Command prompt. Mungkin command prompt ini ya, di sini ya. Ping. Kita coba 192.168.1.36. Nah, kita bisa ping ke device yang ini 36. Di sini terlihat bahwa sukses ya. Kita kirimkan dengan data 32 byte, waktu pengirimannya 6 milisecond, selama 4 kali, tidak ada loss, 0% loss, berarti sudah sukses. Cara pengecekannya bisa seperti ini. Kita ping. Kita coba lagi untuk ping dari komputer 1 ke laptop berikutnya. Laptop yang satunya ini ya, laptop PT ini ya. Kita coba ping ke device N, device yang ketiga, dari sini ke sini. Ini terminalnya device ini ya. 192.168.1 tadi 37. Oh, belum ada komen ping. Berhasil. Kalau 38 tidak ada device-nya, akan seperti ini, muncul seperti ini, sangat lama, time out karena tidak ada device-nya, tidak ada alamatnya di switch ini. Ini adalah simulasi bagaimana
membuat simulasi jaringan di software ini. Demikian materi kali ini, membangun satu jaringan, simulasi jaringan dalam satu software yang sangat bagus nih ya. Nah, tugas kalian adalah membuat simulasi seperti ini untuk IP selain 32 bisa 64, 96 di area /27 ini, 128, 160, 192. Pilih rentang yang ditentukan kecuali 32. Untuk device-nya lebih dari 3, silahkan coba lebih dari 3. Simulasi sederhana. Demikian video kali ini. Di video berikutnya, materi berikutnya akan saya sampaikan bagaimana ketika simulasi subnetting, pembagian jaringan yang dasar teorinya sudah kita pelajari. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.